Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam sesi 4 pengantar bisnis, sesi tanya ulang karena sesi yang real time astagfirullahaladzim. Sesi yang real time tadi itu rekamannya hilang karena dia waktunya habis. Jadi otomatis recordingnya juga tidak ada karena tidak sempat memencet tombol end meeting. Okay? Baiklah, sesi ini dibuat khusus untuk adik-adik yang belum sempat mengikuti materi karena banyak halangan, maka itu koneksi yang sulit atau hal lainnya. Oke, kita masuk di sesi 4. Sesi 4 ini adalah sambungan dari sesi 3 sebelumnya, yaitu inspirasi, ide bisnis, dan kreativitas. Kita masuk ke entrepreneurship landscape. Nah, karena ini masih terkait dengan pertemuan sebelumnya, bagaimana sebuah bisnis itu disusun, dibangun, dirintis, dan dirancang. Nah, ada kemungkinan bisnis itu stuck. Nah, kita harus berpikir, mengapa belum berkembang maksimal? Kita harus mulai merefresh diri kita, kemudian mencas diri kita dengan berbagai macam wawasan, pengetahuan, mengikuti komunitas-komunitas pebisnis, seminar-seminar pebisnis yang terkait dengan bidang-bidang yang kita liputi. Ya, jadi kita harus selalu mengupgrade, mencharging wawasan kita, spirit kita, motivasi kita. Dan kita harus juga belajar pengalaman dari orang lain. Jadi ketika orang lain sudah masuk ke step 5, kita baru mulai, tidak di step 1 lagi. Kalau kita sudah belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, sehingga kita bisa langsung melangkah ke step 4, sehingga bisa dilakukan percepatan. Nah, mengapa belum berkembang maksimal? Nah, kita lihat dulu. Kesuksesan. Apa sih? Adalah melakukan suatu pekerjaan yang orang lain tidak berani dan mampu melakukannya. Dan ternyata ia mampu mewujudkannya. Jadi pertama, berani dulu. Berani menghadapi dirinya sendiri, berani mengendalikan emosi, berani melawan ketakutannya. Takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak berhasil, dan sebagainya. Semua serba takut. Kalau dilihat dari kecenderungannya, entrepreneur yang sukses di Indonesia, yang pertama adalah waktu yang disebabkan oleh waktu dan kerja keras yang tidak kenal menyerah. Pada awalnya memang ya, pada umumnya. Tapi bukan berarti waktu dan kerja keras yang tidak kenal menyerah ini itu merupakan usaha yang tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, jadi semua jadi tidak terkendali. Tetapi justru jika seseorang yang penuh pertimbangan dengan yang matang, waktu dan kerja keras, effort yang dibutuhkan memang harus luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, tetapi dia juga mampu menerapkan strategi-strategi yang sesuai, sehingga mampu melakukan langkah-langkah yang tepat. Jadi tidak ada pemborosan energi, terutama dari sisi waktu. Kemudian didanai dengan modal yang cukup besar, walaupun sebenarnya tidak mesti demikian. Kita bisa menggait dari kerjasama, networking, antar teman, antar komunitas, bisa menjual ide, bisa bersama-sama dengan sahabat, ya kan? Esensi dari ilmu entrepreneurship adalah rantai yang kuat dan mampu menghubungkan ilmu-ilmu yang lainnya sebagai mata rantainya, sehingga tercipta sebuah mata rantai kokoh dan solid untuk menyatukan ilmu dan konsep para intelektual kampus. Jadi, entrepreneurs ini bukanlah orang-orang yang kutu buku, tapi dia jago aplikasi. Jadi aplikatif, ilmunya diaplikasikan. Meliputi skillnya, karena skill itu harus terasah, terlatih di lapangan bersama jam terbang, terbentur dengan persoalan-persoalan, dengan menemui berbagai macam strategi-strategi baru, metode baru, peluang baru, celah-celah, dan dia harus juga memadu-madankan dengan pengetahuannya. Jadi dia harus selalu mencharging pengetahuannya. Dia tidak boleh meng-underestimate orang lain. Setiap orang lain memiliki manfaat, memiliki kelebihan. Bukan berarti dimanfaatkan. Tetapi setiap kita bertemu dengan orang lain, pasti ada manfaat. Kita memberikan manfaat baginya dan dia bermanfaat juga bagi kita. Jadi kita semua bisa saling berkontribusi, bisa saling memberikan makna yang berarti bagi kehidupan.
konsep dan strategi. Nah, konsep dan strategi bukan hanya sekedar wacana atau pemahaman textbook belaka, tetapi benar-benar ini adalah sebuah bekal bagi pemikiran kita, langkah kita. Ingat di sesi sebelumnya, entrepreneurship melangkah berhasil dari 1% teori atau konsep, 99% adalah action. Ya, action yang merupakan padu-padan dari semua, dari pengalaman, kemudian dari pengetahuan, dari wawasan, dari jam terbang. Filosofi dari entrepreneur skill. Yang pertama adalah marketing and selling concept. Dia harus memiliki kemampuan marketing dan konsep menjual dan memasarkan. Jangan sampai dia, karena ini adalah tanduk, ujung tombak, tanduk ya, ujung tombak, ujung tombak dari sebuah usaha, yaitu marketing. Bagaimana sebuah usaha itu dipasarkan, dikenalkan, dipromosikan, bagaimana sebuah produk itu disampaikan kepada konsumen, manfaatnya, benefitnya, kelebihannya, keunggulannya, kegunaannya. Kemudian logika matematika, HRD ya, HRD. Kenapa HRD penting? Karena dia juga tidak bisa terus-menerus sendirian. Kemampuan skill human research and development ini itu penting untuk dia bisa bersinergi bersama timnya. Bahkan sebelum jadi tim, ini juga penting untuk dia bisa memahami karakter dari setiap orang, baik itu pelanggannya maupun calon vendornya, calon mitranya. Jadi kemampuan personal skill ini ada di human resource development. Bagaimana dia mengembangkan pengembangan dirinya, bagaimana interpersonal skill-nya dilatih, diasah, bagaimana kepekaan sosialnya, bagaimana intuisi dan instingnya juga terlatih. Itu ada di sini. Kemudian logika matematika dan filsafat bisnis atau kreativitas yang dijadikan sebuah kreativitas. Seorang entrepreneur dia harus memahami sesuatu yang paling sederhana, nalar saja. Bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana keuntungan bisa diperoleh tanpa dia mengalami kerugian. Berarti dia harus tahu kapan itu tutup modal atau berapa harga produk itu tutup modal atau BEP, ya kan? Titik impas. Nah, kalau dia tidak paham itu, banyak ya perusahaan-perusahaan keluarga yang merasa cukup banyak konsumennya, ada terus dan bertahan terus-menerus. Tapi ketika dilakukan pembukuan atau analisa, jadi ada mahasiswa yang melakukan penelitian di perusahaan tersebut, ini showroom mobil loh. Ternyata dari sisi pembukuan perusahaannya tidak sehat. Jadi dari sisi keuangan tidak sehat. Kenapa? Jadi dia punya omset terus-menerus, continue, tetapi juga pengeluaran dia untuk operasional yang tidak jelas dan tidak ada budgetingnya. Kemudian arahnya juga tidak jelas. Jadi dia tidak punya sistem pembukuan yang fix. Kemudian manajemen keuangan dan strategi dalam mengelola usahanya juga tidak baik. Sehingga nampaknya banyak, tetapi ternyata keuntungannya dia semu. Karena hanya berasal dari omset yang datang. Sebenarnya tidak terbentuk menjadi sebuah laba ditahan yang bisa dia manfaatkan untuk investasi, untuk pengembangan usaha, dan sebagainya. Ini terkait sama kemampuan manajemen keuangan dan strategi. Jadi, dia tidak bisa menghold mana yang harus ditahan, mana yang jadi operasional, mana yang untuk investasi, mana yang untuk operasi. Nah, kemudian berikutnya adalah teknologi dan informasi. Nah, seorang entrepreneur yang handal, dia harus mampu memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi, sehingga bisa dilakukan percepatan. Dan ini sangat penting ya. Ini lebih jauh, sudah kita kenal, misalkan media promosi, atau bahkan dari sumber-sumber informasi dan teknologi ini kita bisa membuat inovasi-inovasi produk baru yang dibutuhkan masyarakat. Atau bisa kita melakukan riset pasar. Oh, di produk sana kita mau buka usaha, mau buka cabang dan mau dilempar produk itu ke sana, dipasarkan di sana. Apa yang dibutuhkan, apa yang paling sesuai produknya untuk daerah di sekitar wilayah tersebut. Misalkan, karena beda ya kebutuhannya antara kota besar, kota kecil, kota menengah, kemudian kota yang berada di area industri, kemudian kota pelajar, kota wisata, itu berbeda-beda. Belum lagi
masuk ke kota dan desa ya, atau tepian pantai. Kemudian manajemen kualitas atau ISO. Nah, kita juga harus tahu mengenai hal itu. Kenapa manajemen ISO ini merupakan salah satu pengetahuan yang perlu diketahui. Ini merupakan tambahan wawasan bagi seorang entrepreneur. Kenapa sih kita harus tahu mengenai ISO ini? Karena pada era global saat ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Mana yang harus berhadapan dengan persaingan, yang mana harus berhadapan dengan persaingan yang amat ketat. Terutama dengan adanya penetrasi yang berasal dari perusahaan asing, ya kan? Jadi ISO ini adalah bagian merupakan standar internasional. Jadi the International Organization for Standardization, jadi maunya cepet-cepet tapi kepleset, adalah sebuah badan standar dunia yang sengaja dibentuk guna meningkatkan kegiatan perdagangan internasional berkaitan dengan adanya perubahan pada jasa maupun barang. Berpusat di Swiss dan telah banyak menerbitkan beragam jenis standar ISO yang diterapkan pada berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita tidak paham, ini banyak juga jasa-jasa terkait ISO ini ya, kita bisa menggunakan jasa mereka. Tapi sedikit diulas, kita kenal ISO itu yang paling sering dipergunakan, misalkan ISO 9001, yaitu mengenai sistem manajemen mutu. Ini paling tren ya, dan direvisi menjadi ISO 9001-2015. Ciri-ciri dari ISO ini adalah melakukan proses pendekatan dengan tujuan guna semakin meningkatkan efektivitas terhadap manajemen mutu. Nah, berbagai pendekatan yang dilakukan mensyaratkan supaya dilakukan penerapan, identifikasi, pengolahan, serta peningkatan yang berkesinambungan. Jadi, ini bagian dari standar manajemen mutu. Kemudian ISO atau IEC 17025, yaitu jenis standar yang terkait pada persyaratan lembaga pengujian seperti laboratorium. Nah, seperti banyak ya usaha-usaha terkait laboratorium, jadi tidak harus uji lab itu ke rumah sakit karena ngantri atau lama atau biayanya mahal atau harus registrasi dulu repot, ya kan? Ada Admedika ya, atau apa gitu ya namanya, lupa. Saya pernah sering bawa klien ke sana juga dulu saat jadi agent manual financial, tapi saya lupa sekarang namanya. Kalau lagi lupa, kalau lagi ingat ya. Kemudian ISO 28000 adalah jenis persyaratan pada sistem keamanan rantai pasokan. Jadi standar yang satu ini peruntukan bagi perusahaan yang punya risiko ancaman tinggi seperti hotel, pertambangan, bank, dan fasilitas umum. Ada ISO 5001. Itu jenis standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi yang tujuannya untuk membantu sebuah organisasi dalam membangun proses serta sistem dalam peningkatan konsumsi energi, kinerja, serta efisiensi. Nah, jenis standar ini dirancang untuk berintegrasi terhadap standar manajemen yang lain. Jadi dia tidak sendiri berintegrasi. Kemudian ISO 14001 ini adalah sistem terhadap manajemen lingkungan. ISO 22000 ada standar yang kaitannya mencakup sistem manajemen keamanan pangan. Ini khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang minuman atau makanan. Jadi harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan konsumen sehingga dituntut untuk melakukan peningkatan terhadap kontrol internal, apalagi dalam hal produksinya. ICP atau IEC 27001, Standar Informasi Security Management System, itu manajemen keamanan informasi. Kemudian ISO TS 16949, merupakan spesifikasi teknik pengelolaan ISO sistem manajemen mutu pada bidang industri otomotif. Nah, itu adalah beberapa jenis ISO. Ya. Selanjutnya adalah perkembangan dan sejarah entrepreneur. Entrepreneur berkembang berdasarkan naluri, personality, dan alamiah. Karena zaman dahulu belum ada konsep yang jelas mengenai entrepreneurship. Nah, berdasarkan naluri, iya, dia punya naluri untuk sepertinya di sini kekurangan kebutuhan pangan ini, gitu kan? Saya mau jadi ininya, saya mau jualan ini karena di sini masyarakat membutuhkan. Dari naluri dulu. Kemudian personality dan alamiah. Personality berarti kepribadiannya, integritasnya, kejujurannya, dimanapun dan sampai kapanpun itulah yang dibutuhkan. Sampai saat ini, integritas dan kejujuran itulah yang utama dan yang digunakan. Dan alami, dan semua terjadi dengan alami, dengan natural. Jadi tidak direkayasa. Jadi sesuatu yang alami itu dari hati, natural, itu pasti sampai ke hati. Hati deh. Tapi memang dengan berangkat dari itikat baik, itu pasti akan lebih mengundang daya tarik tersendiri. Nah, kemudian terkait dengan personality atau kepribadian, kenapa ini penting? Nah, pernah dengar
ada mungkin pernah dengar istilah atau slogan, lebih baik kerjasama dengan orang buta tetapi bertanggung jawab daripada dengan orang sehat tapi tidak bertanggung jawab. Nah, berarti apa? Berarti kita harus jangan sampai kita disamakan seperti itu, ya kan? Nauzubillah ya, jangan sampai. Berarti kita harus selalu memperbaiki dan memperhatikan personality kita, kepribadian kita, integritas kita, kejujuran kita. Ya, karena itu merupakan modal utama kita untuk menjalin networking, kerjasama, kepercayaan dari pelanggan, kemudian bersinergi bersama tim. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris, sehingga terjemahannya sangat multi arti. Ada yang mengartikan adalah jiwa yang bebas atau berani memutuskan untuk dirinya sendiri. Bila diterjemahkan secara literatur, entrepreneur berarti between taker atau go-between, adalah orang yang berani memutuskan dan mengambil risiko dari satu atau lebih pilihan yang semua pilihannya mempunyai manfaat dan risiko yang berbeda. Entrepreneur itu adalah seorang yang berusaha berpikir beda. Entrepreneurship berubah makna dari sekedar mengambil risiko menjadi menjual manfaat untuk menukar risiko yang terjadi. Nah, tadi dia selalu berpikir berbeda. Di daerah ini kekurangan beras, saya mau jualan beras untuk pasokan di sekitar kita. Kita berpikir beda. Kalau yang tidak berpikir beda, susah beras, ya sudah yang ada aja gitu kan. Kemudian berubah lagi maknanya. Lebih dari sekedar menawarkan manfaat menjadi memanfaatkan informasi dari yang ada, yaitu penemuan-penemuan yang terjadi. Misalkan jika dia produksi suatu produk atau barang, dia lihat ada iklan dengan teknologi informasi ya, misalkan ada chipnya, ada boneka dikasih chipnya, jadi bisa pakai remote. Nah, itu kan bisa jadi sebuah inovasi, daya tarik, ya kan? Kemudian berubah lagi dari memanfaatkan informasi menjadi sebuah peluang bisnis, lalu berkembang menjadi seseorang yang punya visi bahwa ada perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari orang yang di sekelilingnya, hingga ia berani mengambil alternatif resiko untuk memulai menawarkan dan menciptakan suatu konsep yang terpadu untuk memenuhi harapan yang belum terwujud. Jadi entrepreneur yang handal itu biasanya yang bisa bertahan dan berkelanjutan. Entrepreneur itu kan harus punya jiwa struggle. Jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi, jangan pernah menyerah. Coba lagi, mulai lagi. Nah, seorang entrepreneur yang handal yang akan mampu bertahan di dalam berbagai macam goncangan adalah entrepreneur yang memiliki visi jauh ke depan, visioner. Dia selalu melihat sekelilingnya, kebutuhan sekelilingnya. Oh, orang lain membutuhkan ini. Oh, saya harus bisa tetap eksis karena banyak yang membutuhkan ini. Orang membutuhkan ini, saya harus bantu orang supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak sibuk hanya melulu prioritaskan keuntungan pribadinya saja. Tidak hanya melulu semua itu demi pundi-pundinya saja, tetapi juga untuk bisa bermanfaat dan membantu bagi sesama. Kemudian hingga sekarang entrepreneur berubah dari menciptakan sesuatu manfaat creator as entrepreneur menjadi mengubah pola persaingan, yaitu menjadi trendsetter, change driver, dan inovator. Ini ya, sehingga banyak entrepreneur yang menjadi inspirator bagi entrepreneur yang lainnya. 3 hal yang bisa menentukan harga perubahan pasar yaitu teknologi, ekonomi, dan persaingan. Kemudian entrepreneur economic era. Nah, sistem ekonomi berbasis UKM ini telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2005. Jadi tahun kredit mikro pada saat itu booming sehingga bank banyak yang menawarkan kredit mikro. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan kesejahteraan menciptakan perubahan status sosial, perilaku, dan gaya hidup, kebutuhan, keinginan, selera, dan sebagainya, sehingga membangkitkan inspirasi bisnis dan memunculkan banyak peluang bisnis juga. Faktor-faktor spirit dari entrepreneur. Yang pertama, evolusi produk. Perubahan produk akan menimbulkan perubahan kebutuhan. Ya, seperti misalkan Unilever, tadinya dia hanya memproduksi produk sabun untuk mencuci-cuci, ya, mencuci barang, mencuci pakaian. Kemudian berubah ke produk-produk kesehatan, ya kan? Beda kan? Jadi perubahan kebutuhan, ya kan? Ada evolusi produk, kebutuhan berbeda. Kemudian perubahan evolusi pengetahuan, menciptakan perubahan ilmu pengetahuan akan menimbulkan inspirasi produk baru. Nah, karena ada evolusi ilmu pengetahuan, saat ini kan sedang booming banyak makanan-makanan atau minuman-minuman kesehatan yang tadinya hanya sekedar minuman lemon, minuman jambu. Nah, karena adanya wabah COVID-19,
ada wabah COVID-19 sehingga makanan-makanan yang dianggap bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tersebut disinergikan, dipadukan semuanya menjadi sebuah minuman yang isinya terdiri dari kunyit, jahe merah, lemon, kemudian serai, kemudian jambu merah. Nah, jadi satu, ya kan? Nah, itu juga membutuhkan ini bagian dari evolusi dari ilmu pengetahuan. Kemudian perubahan gaya hidup, selera dan hobi. Perubahan gaya hidup akan menimbulkan kegiatan pada produk yang berbeda. Ketika dia baru gajinya baru anaknya satu deh ya, gaya hidupnya dengan gaji yang standar, gaya hidupnya biasa. Kemudian anaknya bertambah 2, kemudian dapat fasilitas dan benefit dari kantor, misalkan ada mobil, maka berubah lagi kebutuhannya, diganti handphonenya jadi yang lebih canggih, jadi sambil nyetir bisa sambil menerima panggilan telepon. Jadi yang smartphone gitu ya, yang handphonenya smart. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi. Berkembangnya teknologi dan semakin canggih teknologi akan menciptakan produk, suasana, dan hidup yang berbeda. Contoh tadi, smartphone-nya berubah-berubah. Kapasitasnya bertambah ketika ketika teknologi berubah, kapasitas bertambah, fitur-fitur yang disediakan juga bertambah, maka kebutuhan itu juga berubah. Kemudian perubahan budaya, berkembangnya gaya hidup, pendapatan, selera, dan teknologi akan mengubah budaya seseorang, sehingga dalam hal ini mempengaruhi kebutuhan akan produk yang berbeda di setiap tempat. Ya, misalkan wilayah tadi, wilayah di daerah kota besar itu akan memiliki budaya yang berbeda di kota kecil, ya kan, di sebuah provinsi. Di kota pelajar akan berbeda dengan di kota wisata. Jadi ada perbedaan-perbedaan karena budaya-budaya yang ada di sana. Kemudian perubahan struktur pemerintahan dan politik. Perubahan ini akan mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan dan muncullah gap kebutuhan akan produk. Contohnya apa saat ini? Yaitu masker, ya, yaitu masker. Saat ini kan kita wajib memakai masker kan? Nah, ini terkait adanya kebijakan dan peraturan pemerintah sehingga muncul gap kebutuhan akan produk, kekurangan masker, ya kan? Dan itu menciptakan peluang baru. Banyak yang produksi masker. Kemudian intrapreneurship. Kemampuan intrapreneurship atau entrepreneurship di dalam sebuah perusahaan internal yang semakin baik dan kuat akan memunculkan gairah entrepreneur. Hal ini disebabkan karena kreativitas, inovasi, ketatatan persaingan, perubahan organisasi, dan sebagainya. Jadi organisasi secara tidak langsung mengembangkan jiwa entrepreneur seseorang. Pernahkah Anda bekerja dalam satu perusahaan di mana Anda diajak meeting pagi, siang, meeting setiap Senin, atau seminggu sekali, atau seminggu beberapa kali. Dan dalam meeting pagi itu juga ada sesi-sesi motivasi karyawan dari setiap bidang, setiap lini. Nah, pada saat itu Anda juga sedang sedang dididik, sedang dibina, sedang dilakukan pelatihan, pengembangan diri. Nah, perusahaan yang baik adalah yang memberikan pengembangan diri bagi karyawannya sehingga kelak para karyawan itu akan memperoleh sesuatu manfaat dan menjadi agen-agen perubahan yang baru. Jadi bukan hanya perusahaan dia saja yang mampu melakukan perubahan dan bermanfaat bagi orang lain, tapi juga orang-orang yang berkontribusi di dalamnya juga. Itu adalah perusahaan yang baik ya. Nah, tadi apa itu entrepreneurship? Nah, apakah itu profesi? Ya, itu bisa jadi profesi Anda. Apakah itu skill? Ya memang membutuhkan skill. Membutuhkan ilmu? Tentu saja. Membutuhkan ilmu, tidak asal jalan ya. Kepribadian, ini yang nomor 1. Karena integritas, kepribadian, kejujuran. Skill atau keahlian, keduanya dibutuhkan. Dan juga membutuhkan jam terbang dan pengalaman. Kemampuan atau kecerdasan, sama-sama dibutuhkan. Yang paling penting adalah penerapannya, aplikasinya. Pengetahuan kah? Ya tentu saja harus selalu mengupdate pengetahuan. Dan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga merupakan pilot project, business development. Aplikasi dari kehidupan Anda, dari pengetahuan Anda. Naluri, tentu saja. Karena seorang pebisnis atau entrepreneur yang memiliki naluri, memiliki kepekaan yang tinggi, dia akan mampu bukan hanya merekrut pelanggan, tapi juga mampu bersinergi bersama para vendornya, bersama customernya, bersama suppliernya, dan ini akan menjadi sebuah ikatan yang kuat sehingga usahanya bisa terus eksis. Cita-cita, keinginan, atau mimpi, nah semuanya tetap harus diwujudkan. Pilihan hidup, tentu saja. Apakah Anda ingin begini saja, atau berubah? Atau
membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna bagi diri Anda sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, menurut Peggy Lambing, Charles & Quest, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun satu value dari yang belum ada menjadi ada dan dinikmati oleh orang banyak. Ada 4 unsur pokok entrepreneur sukses: kemampuan dalam membaca peluang, berinovasi, mengelola, dan menjual. Kemudian keberanian, nah yang tidak kalah penting. Berani, mampu tapi nggak berani ya tidak jadi apa-apa. Jadi berani karena harus mendobrak kuat, mengatasi ketakutannya sendiri, mengendalikan resiko. Jadi dia tahu resikonya ada, dia bisa mengendalikan resiko, bermain dengan resiko. Jadi bisa membuat suatu kebijakan yang arif, yang sesuai, bisa memilih dengan baik, dengan bijak antara yang mana yang harus dilakukan, benefit dan manfaatnya, pertimbangannya. Dan visioner tentu saja ya, dia harus punya insting dan intuisi kapan dia harus memilih antara benefit dan resiko. Atau ketika range itu ada beberapa persentase yang harus dipilih. Kalau dari zona kenyamanan, nah, kalau dia mau begitu-begitu saja tidak berubah, ya juga tidak akan berubah. Ingat, Anda bukanlah milik Anda sendiri. Anda hidup bukan untuk diri Anda sendiri, Anda hidup untuk orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk memiliki makna, ya kan? Begitu juga orang lain. Ya. Untuk yang kemampuan ini adalah IQ and skill, ya, membutuhkan IQ dan skill. Untuk yang kedua, keberanian ini adalah emotional quotient dan mental. Yang ketiga, keteguhan hati dan motivasi diri, persistence, ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh akan keyakinannya. Kalau merasa itu tidak baik, merugikan masyarakat, walaupun menguntungkan, tidak dilakukan, karena dia bukanlah bukanlah orang jahat yang hanya ingin mengambil keuntungan semata-mata, tapi dia ingin usahanya ini memang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya kebutuhan yang menghasilkan profit. Kemudian power of mind, kekuatan pikiran bahwa Anda juga bisa. Kekuatan pikiran sangat penting, karena ini akan menjadi daya tarik utama, magnet bagi Anda. Pernah dengar law of attraction, daya tarik menarik, law of attraction, hukum daya tarik? Nah, ketika Anda berkeyakinan akan sesuatu, peganglah kuat seyakin-yakinnya, maka semesta mendukung. Ditambah ikhtiar dan doa tentu saja. Ya, ini adalah motivasi dan power of mind. Percayalah, bayangkan usaha Anda berhasil, berkelanjutan, kemudian tim yang solid, kemudian konsumennya loyal, banyak, bermutu, berkualitas, cabangnya banyak, bermanfaat, dan banyak bermunculan mitra-mitra. Anda jadi tidak maju sendiri, maju bersama-sama, mengembangkan bersama-sama, bermanfaat bersama-sama. Itu lebih powerful dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian kreativitas yang menemukan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi dan pengalaman. Ini adalah kreativitas dan pengalaman tentunya. Kemudian kunci dari sukses, ada 5 tahapan penting. Decision. Nah, kita harus bisa memutuskan. Jadi tidak hanya berupa angan-angan atau wacana, harus diputuskan. Start, dimulai. Kalau sudah diputuskan, mulai. Jangan hanya putuskan tapi tidak ada action, karena putuskan itu adalah ibaratnya pintunya, start itu adalah kuncinya. Kemudian bangun. Jadi setelah dimulai, bergeraklah, action, promote, pasarkan, kenalkan supaya dunia tahu Anda itu ada, dunia tahu produk itu ada. Supaya orang tahu, oh ada produk ini, oh ada jasa ini, oh ini ternyata bermanfaat. Operate and realize, mewujudkan apa yang Anda jual dan tawarkan pada konsumen. Nah, ini adalah kunci dari sukses. Bagaimana how to build a spirit of entrepreneur, bagaimana membangun semangat untuk jadi entrepreneur. Kemudian start and enter the market, bagaimana memasuki sebuah pasar, bagaimana membangun sebuah bisnis yang berkelas. Kemudian how to promote, bagaimana mempromosikan bisnis. Semuanya melalui 5 tahapan ini. Ya, jadi mau jadi pengusaha atau pekerja, kita bisa berdiri di 2 kuadran minimal. Walaupun belum 4 kuadran ya, 2 kuadran minimal. Kalau masih merintis. Supaya apa? Supaya bisa stabil rintisan usahanya. Kemudian evolution theory, berwirausaha atau tetap seperti ini. Nah, pilihlah Anda terevolusi oleh lingkungan Anda atau berevolusi diri. Ini evolution theory. Apakah Anda saat ini merasa, saya masih orang tua mampu, atau tinggal bersama kakak, semuanya serba ada. Nah, lalu Anda tidak ingin berbuat sesuatu, tidak ingin melakukan apa-apa, tidak bisa demikian. Karena Anda hidup bukan untuk diri Anda harus bergerak
Dan Anda tidak boleh mengandalkan orang lain. Anda harus berdiri di kaki sendiri agar Anda memiliki hidup yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Ada 4 generasi evolusi diri yang pernah terjadi. Evolusi terhadap kelaparan. Kalau dia merasa kelaparan, pasti dia mau berjuang kan, fight supaya tidak lapar. Sehingga dia menjadi tenaga pemasaran unggul supaya tidak lapar. Walaupun motivasinya lapar. Kemudian evolusi terhadap serangan penyakit. Itu tadi menciptakan produk-produk yang meningkatkan imunitas. Evolusi terhadap peperangan atau perebutan kekuasaan. Generasi sekarang, evolusi terhadap masa depan. Yaitu tadi, jangan hanya terfokus pada hidup yang nyaman saat ini. Orang yang bersama Anda belum tentu selamanya bersama Anda. Itu adalah titipan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Siapa tahu dunia itu berputar ya. Mungkin mereka yang saat ini mengunjungi Anda, suatu saat mereka membutuhkan payung dari Anda. Jadi Anda harus jadi orang yang siap untuk membantu. Jadi jangan hanya jadi orang yang ingin dibantu. Change your mindset. Pekerja dan pengusaha itu sebenarnya tidak ada bedanya. Semuanya mempertaruhkan risiko, yaitu masa depannya. Dan risiko yang paling besar ialah orang yang tidak mengambil keputusan apapun bagi dirinya. Dan kegagalan sebenarnya adalah orang yang berhenti melangkah dan mencoba. Namun yang pasti, untuk sukses itu diawali dari suatu keputusan besar dengan mimpi besar yang didukung oleh langkah dan pemikiran yang strategis. The level of entrepreneur. Nah, ini ya. Di sini kan risk free, di sini tidak ada risiko. Nah, bagi yang menganggur, dia tidak punya risiko. Sebenarnya itu ada. Walaupun sebenarnya risiko itu ada. Itu risiko apa? Risiko mati. Kalau kelaparan mati. Atau sakit. Diam dia. Ketika dia mulai bekerja, literally dia gajian. Dia sudah mulai gajian. Dia berarti sudah jadi employee. Risikonya sudah kecil. Kemudian, resikonya kecil ya, kalau dia tidak tertib aturan, dia bisa tidak mendapatkan pekerjaannya kembali. Kemudian medium risk taker, ini adalah self-employee, seperti entrepreneur tadi, ada bisnis, ada uang. Nah, kemudian risk manager, ini adalah businessman, business owner system, dia punya yang sudah autopilot, high return, jadi dia sudah punya tim, sudah punya pasukan. Kemudian yang keempat ini risk taker ini adalah investor. Dia yang suka bermain dengan risiko tingkat tinggi. Dan yang kelima, yang very risk player, ini adalah para spekulan yang memiliki risiko yang maksimum. Nah, mitos entrepreneur. Entrepreneur yang sukses itu karena guratan nasib atau jalan hidup. Itu mitos ya. Bersifat keturunan atau genetik, tentu saja bukan. Menjadi entrepreneur setelah ada peluang yang bagus, salah banget. Sukses karena punya modal besar, tidak juga. Bisa menjual ide, ya kan? Bisa bersama sahabat. Misalkan Anda pendiam sekalipun, sahabatnya pintar ngomong, Anda bisa membantu sahabat mempromosikan dirinya. Bagaimana? Anda jago komputer, Anda bisa promosikan di sosial media, yang ngomongnya dia, ya kan? Itu bisa sinergi. Karena bakat dan tidak bisa dipelajari, salah sekali. Belum tentu. Semua ini bisa dipelajari, bisa diasah, bisa dilatih. Berusahalah mencari terobosan baru. Bahkan orang yang paling diam sekalipun, ketika dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan mampu dengan etikat baiknya itu, mampu bersuara, mampu berbicara. Jadi lakukan dengan etikat baik. Ciri-ciri seorang entrepreneur: pandai mengelola ketakutannya, takut tidak berani. Ingatlah, etikat baik kalian akan melahirkan keberanian, dan ketulusan itu akan sangat bermanfaat, menjadi daya tarik luar biasa bagi para konsumen. Bagi selain konsumen itu bagi mitranya, bagi vendor, bagi klien, bagi supplier, bagi semua networking yang dijalin. Mempunyai iris mata yang berbeda dengan yang lain, visioner dan berdaya kreativitas tinggi. Power of dream, punya mimpi yang realistis dan tinggi, yang mampu diubah menjadi cita-cita yang ia harus capai. Dia ingin melakukan perubahan. Pemasar sejati atau penjual yang ulung. Dia tahu si A membutuhkan apa, si B membutuhkan apa. Belum tentu sama. Dan cara memasarkannya juga belum tentu sama. Jangan sampai orang dikejar-kejar lalu jadi anti. Melawan arus dan menyukai tantangan yang baru atau high achiever. Memiliki 4 karakter. High determination, keteguhan hati yang tinggi, persistence, ulet, struggle, pantang menyerah, dan risk manager. Dia pandai mengelola risiko, jadi bukan menghindari risiko. Di balik risiko ada peluang, di balik kesulitan ada kemudahan, dan dia cari celah itu. Tidak menerima begitu saja apa yang di depannya, dan selalu mencari yang terbaik atau perfeksionis, tapi tidak melupakan bersyukur. Karena itu yang paling utama. Risk manager, not just risk taker, dan seorang problem solver.
Apalah artinya Anda siapapun sebagai pribadi, sebagai atasan, atau sebagai sahabat. Kalau Anda sebagai problem solver, orang lain, teman, klien, kolega, tetangga, itu akan nyaman dengan Anda. Jadilah problem solver, bukan hanya penghujat atau pengkritik saja. Memiliki strong emotional attachment, itu kekuatan emosional yang tinggi, karena tadi problem solver, dia jadi memiliki interpersonal skill yang baik, empatinya bagus, nyaman orang lain dengannya, kekuatan emosinya sangat kuat, kemudian keterlibatan emosinya juga baik, kebijaksanaannya, kemudian apalagi, kemudian dan banyak lagi ya. Nah, kepribadian itu harus dilatih, diasah. Mudah bosan dan sulit diatur serta kreator yang ulung. Nah, ini kita ambil sisi positifnya. Mudah bosan dalam arti dia tidak mau produknya stuck. Dia mau berinovasi terus, berkembang terus, tidak mau begitu-begitu saja. Dia mau semakin memiliki value added produknya, usahanya, semakin diversifikasi, dan manfaatnya semakin diperluas. Oke, adik-adik sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa pada sesi yang akan datang. Semangat terus, jangan pantang menyerah, anak muda, dan jangan lupa upayakan dan usahakan terus merintis usaha Anda. Sedari dini, sedari sekarang. Jangan pernah menyerah, dan ingat, jangan pernah underestimate orang lain, karena mungkin orang lain punya sesuatu yang bermanfaat untuk Anda yang bisa Anda ambil. Bukan berarti memanfaatkan ya, tetapi ambil ilmunya, ambil yang bermanfaat. Oke? Pintar-pintarlah memilah, dan berteman, dan bergaul. Oke? Sampai berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.